Selamat bertemu kembali dengan saya di channel The Lawyers Daily News. Saat ini topik yang kita bahas mengenai cara lapor tindak pidana kepada kepolisian atau cara melapor ke pihak kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana yang kita alami atau yang kita lihat secara langsung. Dan di sini kita melihat berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang sering disebut KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Di sini kita diberikan kewajiban untuk melaporkan apabila diduga ada terjadi tindak pidana. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bisa jadi mungkin ada kalanya saat kita harus berurusan dengan pihak kepolisian, baik itu untuk keperluan diri sendiri ataupun saat membantu orang lain. Beberapa dari sekian banyak terkait urusan dengan pihak kepolisian adalah saat mengalami tindak pidana atau saat melihat kejadian tindak kejahatan, misal tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya. Yang mana itu dikategorikan sebagai tindak pidana. Tentu, tindakan yang sejatinya tidak kita inginkan seperti kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja pun kita berada. Terkait hal tersebut, bagian yang mendasar, yang paling mendasar, yang mungkin bisa terjadi, bisa menjadi pertanyaan dalam diri sendiri adalah bagaimana caranya atau prosedur melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib. Apakah pihak yang melaporkan akan dikenakan biaya atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan besar bagi kita di masyarakat umum. Sering saya mendengar hal tersebut jadi pertanyaan. Ada yang menyampaikan kepada saya, "Pak, kalau lapor polisi bayar dak?" Nah, seperti itu. Itu yang sering terjadi di masyarakat umum. Apalagi di daerah-daerah yang terpencil atau di daerah pinggiran, yang mungkin pengetahuan masalah hukumnya belum begitu baik. Untuk menjawab hal itu, ada baiknya kita runutkan dulu dengan memahami lebih dalam tentang pengertian dari laporan. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, diperlukan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Namun, sebagai orang yang melihat atau mengalami suatu tindak kejahatan, kita memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Nah, jadi kita mempunyai kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia, berkewajiban untuk melaporkan kejadian yang diduga tindak pidana tersebut. Nah, sekarang kita
ingin mengetahui bagaimana prosedur pelaporan tindak pidana kepada polisi, secara umum, yang pertama, jika mengalami tindak pidana atau melihat tindak kriminal tersebut, Anda dapat melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat aturan sebagai berikut. Daerah Hukum Kepolisian Markas Besar Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Hukum Kepolisian Daerah atau Polda untuk wilayah provinsi. Daerah Hukum Kepolisian Resort atau Polres untuk wilayah kabupaten atau kota. Dan daerah hukum kepolisian sektor Polsek untuk wilayah kecamatan. Jadi itulah tempat-tempat untuk kita melakukan atau melaporkan tindak pidana yang diduga tindak pidana sesuai dengan daerah masing-masing. Terkait hal tersebut, sebagai contoh, jika melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, Anda dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian tingkat sektor atau polsek di mana tindak pidana itu terjadi. Namun, bukan berarti Anda tidak bisa melaporkan hal tersebut ke daerah hukum lain. Anda juga dibenarkan atau dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya. Misal, melaporkan ke Polres, Polda, atau Mabes Polri. Setelah mendatangi kantor polisi, Anda bisa langsung menuju ke bagian SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Dan berdasarkan pasal 106 atau pasal 106 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dan selanjutnya, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyelidik harus memberi surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan yang melapor tadi. Setelah itu, dalam pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, ada aturannya. Penyidik terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saksi pelapor. Jadi pelapor jadi saksi pelapor. Saat melapor itu, suatu tindak pidana yang dilaporkan, dengan kata lain, kita telah mengurangi tugas kepolisian sebenarnya. Yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam
keadaan aman. Karena itu, dalam membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan, kita tidak dipungut biaya. Nah, ini menjawab pertanyaan di awal tadi ya, bahwasanya pelaporan kepolisian ke pihak kepolisian tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta bayaran, oknum itu adalah oknum yang bisa kita laporkan kepada seksi profesi dan pengamanan Propam Polri agar oknum tersebut dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi telah terjawab pertanyaan kita tadi bahwasanya tidak sulit untuk melapor dan tidak dikenakan biaya. Apabila ada yang meminta biaya atas tindakan pelaporan kita tersebut, maka bisa dikenakan sanksi terhadap oknum yang melakukan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada laporan, tentunya ada cara lain yang disediakan oleh pihak kepolisian. Misalkan via layanan call center Polri di angka 110. Itu layanannya 24 jam dan melalui SMS ke nomor 1717. Dan ada yang ketiga cara lain, bisa dilaporkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Akun-akun Polri telah tersedia karena sekarang sudah zamannya online, jadi semua dipermudah. Demikian yang bisa saya jelaskan, yang saya bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.